ini adalah pengalaman yang paling berharga, dimana dirantau di negeri orang. Jangan apa ya, menurut kita buka ya teman-teman ya. Ini oh iya, kerjaanku udah selesai. Baju udah tak jemur semua. Suara saya serak-serak karena saya sedang sakit teman-teman ya. Kamu tahu aku sedang sakit apa? Aku sedang kena COVID. Aku sedang kena COVID teman-teman. Ini sedang dikarantina ya, saya dikarantina mandiri. Bukan saya yang bawa, yang penyakit itu bukan saya, tapi bos saya. Bos saya itu yang sakit pertama kali itu bos laki-laki. Terus dia itu, maaf ya, ini tetap saya taruh sini, nggak boleh dibuka ini sebenarnya. Terkadang di situ kan jendelanya kebuka, nanti orangnya inguk-inguk langsung bakar. Ceritanya bos cowok itu kena gitu ya teman-teman ya. Pulang dari pesta, adiknya bos cewek nikah, terus mereka bertiga dengan anak lakinya satu, bos cewek bos cowok itu pesta makan-makan di sana. Nah terus pulang kena itulah, tapi cowoknya dulu, bos cowok dulu kena. Aku pikir itu kalau kena kayak gitu bu ya jangan di rumah kan ada nenek gitu ya, saya takut. Biar saya nggak ngomong sih, katanya ya udah sekarang dimasukin ke kamar, namanya juga orang ya, kamar mandinya di luar, dia tuh keluar masuk, terus pintu kamar dia tuh dengan pintu dapur saya itu jadi satu, cuma bersebelahan. Jadi kalau dia mau ke kamar mandi kan lewatin tuh, kalau mau keluar lewat. Terus dia tuh nggak mau diem di dalam gitu ya, kadang-kadang ngambil apa gitu, mungkin ya gak tau lah, pusing gitu kayak jenuh. Akhirnya 3 hari kemudian bos cewek kena. Dah kita tadinya mandinya di tempat bos cewek ya, yang nggak kena masuk ke sana semua mandi. Nah itu kita pisah lagi, kita balik lagi mandinya, kamar mandinya kita pakai yang di luar, kan yang nggak kena 3 jadinya. Saya, anaknya 2 itu nggak kena, jadi kita mandinya di luar, yang kena mandi di dalam karena bos cewek kan kena ya. Terus bos cewek juga di dalam. Bos cewek ini juga aneh ya, udah tahu kena kayak gitu, keluar masuk, yang siram bunga lah, yang nyusun bunga lucunya. Terus bikin sarapan lah, batin saya waduh gila yuk ketularan nih. Dalalillahi ta'ala, orang-orang juga mau diem ya teman-teman ya. Akhirnya cerita ya, akhirnya ya saya kena tuh. Saya kena demam, pertama demam biasa itu demam, langsung saya cek tapi masih centang 1 garis 1 gitu ya. Jadi terus gitu aku ke dokter teman-teman, dokter ditanya sama dokternya, kamu sakit apa? Saya demam, sambil tenggorokan saya sakit gitu. Bilang enggak. Terus berat-berat enggak, saya bilang gitu. Ya udah dikasih obat ya, pulang demam saya sembuh, batuk saya enggak sembuh. Terus gitu teman-teman, besoknya selang 2 hari kemudian sama anak laki-lakinya periksa, katanya dia. Ya udah saya periksa, centang 2, kamu positif katanya. Udah kamu masuk ke kamar. Ya udah saya masuk kamar. Kan saya tanya, sekarang kan saya positif, keadaan yang saya rasakan itu saya batuk-batuk, tenggorokan saya gatal, apakah saya harus minum obat? Terus dia bilang gini,
maksud saya tuh minum obat terus ibaratnya ya beli saya, yang penting itu saya sembuh. Orang batuknya gatel banget ya teman-teman ya. Terus dia bilang gini, kan kamu punya obat gini. Nah itu kan obat demam yang kemarin dari dokter gitu kan. Terus dia ngomong apa, ya udahlah gitu ya, saya ya udahlah minum obat itu aja gitu ya. Tapi memang saya orangnya juga sering batuk, jadi saya punya obat batuk gitu sendiri. Jadi ya udahlah kalau nggak diobatin gitu. Kata dia besok gitu, ayahnya itu ada kata besok. Saya tunggu sampai jam 12 siang karena saya diperiksa itu sekitar jam 9 malam ya. Katanya udah rumah sakit udah tutup, ya udah. Nah setelah itu teman-teman, setelah itu kok nggak ada respon tuh, kok saya dibiarin sampai jam 12. Terus batuk saya tuh semakin kencang, gatel banget, sampai mau muntah kalau nggak cepet-cepet diminum obat. Bukan diminum ya, kayak saya minum dikit, saya leletin sini, istilahnya dia netesin gitu ya, itu udah mendingan, udah enak. Nah, terus saya pikir-pikirin, waduh, nah ini kok batuknya kayak gini lah, kalau terus-terusan kayak gini saya gimana gitu ya. Saya bingung, saya telepon ke masjid, SMS tapi pakai suara gitu ya. Saya tanya, kakek di mana, apa kakek kerja gitu. Kok nggak dibalas ya? Terus saya ke agensi, kata saya SMS tapi kalau cuma lause gitu aja. Pikiran nanti kalau dijawab ya saya teruskan, kalau nggak dijawab ya sudah lah kan gitu. Tapi sebelum itu ya malamnya aku udah cerita ke teman yang lama, minta dikirimin obat karena saya udah nggak bisa keluar dan saya positif ya teman-teman ya. Dan ini sekarang udah sampai, dan hari ini udah sampai ya. Ntar kita buka isinya apa nih teman. Ini teman yang ngirim. Terus selanjutnya ya teman-teman ya, lanjutkan ceritanya. Tadi sampai di mana? Sampai SMS ke Lause. Terus kok dibalas-balas gitu ya, dari tempat kakek nggak dibalas. Sedih saya SMS ke anak asuh saya yang dulu katanya, tapi pakai suara gitu, nanti kalau kamu udah pulang sekolah tolong hubungin saya ya gitu. Pikiran saya kalau dia udah hubungin saya mau telepon balik gitu ya, jadi aku mau cerita gitu. Nggak, setelah itu gak ada balasan, sedih saya ya, sedih banget, batuknya nggak berhenti gimana gitu ya. Udahlah, sambil kerja lagi. Kemarin tuh apain ya, sambil nyuci baju. Nah pas selesai nyuci baju, HP itu saya pegang gini, HP saya memang di silent ya, nggak ada suaranya. Untung itu ya, pas saya lihat HP sering gitu tuh kakek telepon katanya, kamu kenapa gitu. Saya langsung cerita ya, takutnya ganggu kerja kan, dia lagi kerja, jadi saya langsung cerita aja atau ke poin kalau saya positif, boroan saya sakit, terus saya batuk-batuk terus, boroan juga, tenggorokan juga gatal gitu ya. Alhamdulillah langsung direspon gitu ya. Saya bilang gini, saya harus berobat kemana, saya sedang sakit gitu ya. Ya ke dokter katanya, ke rumah sakit. Apakah saya boleh ke rumah sakit gitu? Kalau boleh saya pergi, kan memang kakek orang kerjanya di rumah sakit ya, jadi tahu. Kata dia gini, kamu jangan pergi loh. Terus siapa yang ke rumah sakit, ke apa itu namanya, ambil obat gitu ya. Oh yaudah kata kakek gitu, biar adik saya gitu. Saya udah feeling adik dia itu majikan saya yang gaji saya, tapi nggak tinggal satu rumah. Dan alhamdulillah akhirnya mungkin ditelepon, dikatakan kalau saya sakit ya harus nggak tahu apa, langsung diproses teman-teman. Di sini majikan sini minta kartu kesehatan saya, KTP, akhirnya online ya, cuma online diproses.
1 hari ya bolak-balik gitu teman-teman. Akhirnya jam 9 malam dapat obat, alhamdulillah. Jadi saya sakit terdaftar gitu, bukan sakit dibiarin. Kan lucu ya teman-teman ya. Alhamdulillah berkat kakek akhirnya saya diproses dan udah dapat obat ya. Oh ini untuk 5 hari, dari pemerintah gratis ya. Jadi teman-teman kalau kena penyakit itu tuh jangan takut, gratis ya. Tapi memang harus syarat Cempokat ada, KTP ada gitu ya. Itu ya istilahnya resmi gitu ya teman. Ini gratis untuk 5 hari dan baru minum tadi malam dan hari ini udah longgar terus ya. Karena ini kan nggak ada sirupnya itu, aduh pegel, nggak ada sirupnya. Jadi ini kita buka, ini kiriman dari teman gitu teman-teman ya. Inilah resiko kalau jadi anak rantau ya. Saya mohon teman-teman ya, jadi anak rantau yang benar-benar anak rantau, maksudnya itulah ya, jangan yang aneh-aneh, maksudnya biar kalau sakit itu enak ya. Ini sirup penurun panas demam ya. Makasih ya. Berapa banyak banget sih? Ini apa ini? Oh, ini obat batuk. Ini sirupnya 2. Ini obat batuk. Tadi bungkusnya dibuang ya, mungkin karena nggak cukup. Wah, makasih, cocok banget. Dulu aku sering pakai ini, dapat bootleg. Aku cuma minta separuh. Ini bootleg ini kalau bagi saya teman-teman, ini keras nih, saya nggak bisa makan satu. Jadi saya kalau makan, kalau nggak benar-benar udah sini sakit itu, saya nggak pernah makan ini. Tapi makanya berapa saya bagi 4. Jadi saya buka, saya potong jadi 2, potong lagi jadi 1/4. Dosisnya balik. Terus dapat lagi lah segar, karena saya kira kok sakit gitu ya. Kemarin tuh dipijit sini sakit. Jadi saya mikirnya oh mungkin minum lah segar gitu. Dapat makasih. Dapat 2. Makasih ya, banyak udah nyampe. Ini adalah pengalaman yang paling berharga, dimana dirantau di negeri orang. Jangan apa ya, bener. Gimana ya, saya tuh terharu ya, majikan lama yang baik. Teman-teman yang baik. Untung ada majikan lama ya, majikan lama yang baik. Dengan dia mengusulkan saya harus berobat, alhamdulillah saya udah berobat dan udah mendingan. Dan teman-teman yang baik, doa teman-teman yang baik, makasih yang udah guys saya. Dan ini obatnya juga udah sampai, makasih. Dirantau tuh sahabat itu penting teman-teman.
Di rantau itu sahabat seperti saudara sendiri. Oke lah teman-teman, terima kasih ya. Kiranya videonya saya cukupkan sampai di sini. Ini adalah pengalaman yang paling berharga selama saya di rantau ya, mengalami kepedihan seperti ini. Jadi curhat sama siapa? Orang tua udah nggak ada. Ya teman-teman, saya akhiri videonya. Semoga video ini bermanfaat dan menjadi inspirasi pada teman-teman semua. Selalu jaga kesehatan. Kesehatan itu mahal harganya. Teman-teman, kesehatan itu mahal harganya. Teman-teman, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.